Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, yaitu Athena, akan mempresentasikan mengenai hasil proyek tugas akhir kami pada program Artificial Intelligence for Job yang diselenggarakan oleh Orbit Future Academy. Adapun dari kelompok kami terdiri dari Kak Indri Silviarani, Kak Rizka Nurhidayah, Kak Selgi Agil Saebimbi, Kak Ivan Aprida Rahman, dan saya sendiri Wahid Mubarak. Pada program ini, kami mengangkat judul yaitu Penerapan Optical Character Recognition atau OCR pada pendeteksian struk belanja dalam bidang industri. Nah, kenapa kami mengangkat judul tersebut? Karena masalah utama yang dihadapi oleh toko kecil itu penumpukan persediaan yang tidak terjual atau kekurangan stok yang signifikan, sehingga sebuah toko kecil itu kesulitan dalam digitalisasi rekapan stok barang. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu solusi untuk membantu pemilik toko dalam menentukan stok barang masuk dan keluar. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan penggunaan OCR dalam pendeteksian struk belanja. Yang pertama, menghemat biaya dengan pekerjaan manusia seperti penggunaan kertas dan penyimpanan dokumen fisik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bisnis dengan identifikasi struktur belanja otomatis yang lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengolahan data struk belanja. Dan yang keempat, menanggapi perubahan pasar dengan lebih cepat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan manfaat penggunaan OCR dalam pendeteksian struk belanja. Yang pertama yaitu membantu toko kecil dalam menentukan stok barang masuk dan barang yang keluar. Yang kedua, mengurangi biaya operasional dengan mengurangi proses identifikasi struk belanja secara manual. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dengan identifikasi struk belanja yang lebih cepat. Dan yang keempat yaitu merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Dan juga yang selanjutnya yaitu terkait dengan dataset. Dataset yang kelompok kami buat yaitu dibuat secara dinamis dengan mengambil gambar yang diupload oleh pengguna sebagai sumber datanya. Dan untuk dataset ini diuji coba menggunakan 10 struk belanja yang didapatkan dari struk belanja milik anggota kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu eksplorasi data atau pre-processing. Nah, di dalam aplikasi OCR, khususnya di dalam OCR Stok Belanja, data eksplorasi ini digunakan untuk mencakup berbagai jenis gambar struk belanja yang kita gunakan, dan juga berbagai macam kualitas gambar yang kita gunakan. Entah itu gambar yang bagus, yang jelas, yang sedang, ataupun yang buruk. Ya, nantinya kita akan menguji model yang kita gunakan apakah hasilnya itu akurat antara hasil yang dihasilkan oleh model OCR dengan teks yang ada di gambar struk asli. Nah, proses eksplorasi data ini melibatkan langkah-langkah pra-processing seperti pemindaian terhadap struk belanja yang akan kita gunakan, dan juga penggunaan berbagai teknik pemrosesan citra. Kemudian data yang akan yang dikumpulkan itu diperlukan untuk menguji dan melatih model OCR yang telah kita buat, khususnya dengan menggunakan Pustaka Pi Tessera. Penggunaan berbagai macam struk belanja ini memungkinkan model yang kita buat untuk belajar dan juga beradaptasi dengan berbagai kondisi, entah itu kondisinya kurang pencahayaan, hasil fotonya itu blur, dan lain sebagainya. Termasuk ukuran dari teks dan kualitas gambar yang bervariasi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam cara kerja aplikasi OCR yang telah kita buat itu. Tentunya kita harus mulai terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan pengambilan gambar. Pengambilan gambar ini akan diambil dari berbagai sumber dengan menggunakan upload file. Gambar ini kemudian akan disimpan dalam bentuk digital. Setelah pengambilan gambar dilakukan, kita masuk ke proses yang selanjutnya, yaitu adalah pra-pemrosesan.
gambar yang diambil seringkali memerlukan peningkatan kualitas. Dalam tahap pra pemrosesan ini, gambar dapat diperbaiki dengan menghilangkan noise, peningkatkan kontras, dan juga mengatur orientasi teks. Setelah gambar dirasa cukup untuk menguji model yang kita gunakan, kita akan masuk ke dalam segmentasi. Nah, di dalam segmentasi ini, gambar akan dipecah menjadi bagian-bagian yang berbeda, yang mencakup teks, gambar, dan juga latar belakang dari foto struk tersebut. Proses segmentasi ini memungkinkan OCR untuk fokus pada teks yang sebenarnya saja. Setelah gambar ini dipisahkan, kita akan lanjut ke ekstraksi fitur. Nah, fitur-fitur unik yang ada di dalam gambar struk tersebut akan diekstraksi seperti bentuk dan juga ukurannya. Hal ini membantu sistem mengidentifikasi karakter dengan lebih baik. Apabila kita sudah mengekstraksi fitur dari gambar struk tersebut, kita bisa masuk ke dalam pengenalan karakter. Karakter-karakter yang diidentifikasi melalui ekstraksi tadi akan dikonversikan menjadi teks yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi pengenalan karakter yang paling umum dilibatkan menggunakan algoritma machine learning dan juga neural network. Keputusan dalam tahap ini, apakah karakter tersebut sudah dapat dikenali oleh komputer tersebut atau belum. Apabila komputer tersebut sudah mengenali karakteristik yang ada di dalam gambar struk tersebut, maka itu dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tetapi kalau misalkan komputer masih belum bisa mengenali fitur-fitur yang ada di dalam gambar tersebut, maka bisa dikembalikan ke ekstraksi fitur. Yang selanjutnya nanti akan diperbaiki di ekstraksi fitur tersebut. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, apabila pengenalan karakter sudah dikenali oleh komputer, itu bisa selanjutnya masuk ke dalam proses lanjutan. Hasil pengenalan karakteristik seringkali memerlukan tahap pemrosesan lanjutan, seperti koreksi kesalahan dan juga pengenalan konteks untuk kata-kata yang tergabung. Nah, setelah proses lanjutan, maka model OCR tersebut akan menghasilkan luaran atau output yang berupa teks yang dipahami oleh komputer, yang dapat dibaca oleh kita berupa teks. Dan selanjutnya adalah model. Tentunya ketika kita akan membuat sebuah bahasa pemrograman yang akan menghasilkan suatu output, itu kita harus ada modelnya terlebih dahulu. Nah, di dalam aplikasi OCR struk belanja ini, kita menggunakan model OCR atau yang bisa disebut dengan Optical Character Recognition dengan menggunakan pustaka PyTessera. Untuk mengenali teks pada gambar struk belanja. Proses OCR ini dilakukan dengan mengubah gambar struk belanja menjadi teks yang nantinya dapat dibaca oleh komputer. Sebuah PyTessera adalah wrapper untuk Tessera OCR Engine yang digunakan untuk melakukan proses OCR tersebut. Yang kemudian model ini mampu membaca teks dari berbagai jenis gambar struk belanja, termasuk juga yang memiliki variasi kualitas gambar. Contohnya apa? Kualitas gambar yang bagus, yang jelas, yang sedang, ataupun yang jelek.
berbagai macam variasi gambar tersebut nantinya akan dibaca oleh model OCR yang telah kita buat. Jadi di sini ada cara mengukur akurasi. Yang pertama ada performa aplikasi kami diukur berdasarkan perhitungan presentasi karakter yang benar dari 10 struk belanja yang diuji dengan akurasi sebesar 90,2%. Rumus perhitungannya karakter dari setiap struk yaitu jumlah karakter yang benar dibagi jumlah total karakter dikali 100%. Lalu di sini ada contoh perhitungan akurasi struknya. Hasil akurasi struk 1, ini di sini ada contohnya. Dari jumlah yang benar itu ada 425 dari 495. 95 itu semua karakternya, 425 itu jumlah yang betulnya. Lalu dikali 100% sama dengan 85,8%. Lalu di sini ada persentase akurasi OCR struk belanja. Rumusnya akumulasi struk 1 hingga struk 10 dibagi jumlah struk perhitungan. Jadi itu ada dari struk 1 sampai struk 10 persenannya, lalu dibagi 10 sama dengan 902% dibagi 10 sama dengan 90,2%. Saya akan menjelaskan mengenai UI UX untuk aplikasi web OCR struk belanja. Oke, di sini terdapat tampilan home dari web aplikasi yang telah kami buat. Kemudian di sini terdapat fitur yaitu home, about, tutorial, dan OCR. Kemudian di dalam tampilan home ini pengguna dapat mengupload sebuah file struk belanja kemudian untuk dideteksi oleh sistem kami. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada about. Di sini terdapat deskripsi dari website kami dan juga manfaat dari website kami. Kemudian di sini ada tutorial di mana pengguna dapat membaca cara penggunaan website dari kami. Kemudian di sini ada fitur OCR. Di dalam OCR ini terdapat sumber gambar. Sumber gambar ini terdiri dari gambar asli struk yang telah diinputkan dan juga terdapat gambar hasil OCR di mana gambar struk belanja setelah dideteksi oleh sistem kami. Dan berikut adalah tampilan footer di mana terdapat copyright untuk website kami yang terdiri dari nama-nama anggota kelompok kami. Selanjutnya demo. Saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Di sini terdapat program yang telah kami buat, yaitu ada indeks HTML untuk desain UI-nya, kemudian ada PPPY. Di sini merupakan proses dari OCR tersebut. Untuk menjalankan aplikasi kami, yaitu dapat menjalankan menggunakan terminal dengan mengetikkan /run. Kami menjalankannya menggunakan framework Plus. Kemudian setelah dijalankan kita akan mendapatkan link untuk hasil web kami. Berikut adalah hasil web yang link yang tadi kita pastekan. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba untuk mengaplikasikan web ini, yaitu dengan mengupload file. Kita pilih struk yang akan dideteksi, kemudian upload dan OCR. Kita tunggu beberapa saat. Nah, hasilnya akan otomatis menuju fitur OCR yang terdiri dari sumber gambar yang telah kita upload tadi dan juga gambar hasil OCR. Di sini terdapat karakter yang dibaca oleh sistem kami dari
kalimat-kalimat yang ada di struk belanja.